Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa kembali dengan saya Pipit Aidul Fitriana di program Ngebet, ngobrol bareng ke Tebet. Wah, hari ini di samping kiri saya udah kedatangan tamu agung nih. Wah. Dari Kerajaan Sunda Empire ya, kebetulan. Saya dari Garut, si Teteh ini dari Bandung. Jadi kita sama-sama dari Sunda Empire. Samping kiri saya namanya Teh Mira. Teh Mira ini teman-teman bisa cek lah di media sosial. Mira N. Sahid itu siapa, tapi yang paling penting saat ini Teh Mira adalah Wakil Ketua Umum Siberkreasi dari 2019 sampai sekarang. Nah, kayaknya kita terlalu dangkal mungkin Teh ya kalau harus saya bertanya siberkreasi itu apa dan lain-lain ya. Iya. Kita coba ngobrol yang lebih dalam aja sedikit begitu. Siap. Tapi Teh bisa kenalkan diri dulu sebelum kita ngobrol, takutnya ada yang nggak tahu nih. Iya. Terima kasih Kang Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mira Sahid. Saya seorang ibu dari 2 orang anak. Dan alhamdulillah memang sampai saat ini masih mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum Siberkreasi. Nah, Siberkreasi itu apa? Mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah gerakan ya, Gerakan Nasional Literasi Digital di Indonesia. Nah, itu adalah Siberkreasi namanya. Kami menaungi kurang lebih hampir 121 mitra saat ini yang memang concern di literasi digital, termasuk salah satunya Ma'arif. Gitu. Jadi Ma'arif itu bagian dari siberkreasi teman-teman. Yes, 121 mitra dan Teh Mira ini adalah wakil ketua umumnya. Fokusnya di literasi digital tadi ya. Nah Teh, Ya. literasi digital itu kan macem-macem ya. Betul. Apalagi mohon maaf, saya ini kan generasi nanggung. Nanggung ya, peralihan ya? Peralihan. Sama dong. Saya ingat betul Teh, ketika tahun-tahun terakhir di pesantren, yang harusnya pakai peci nih, biar kelihatan. Udah kelihatan dari ustadznya. jenggot itu. Jenggot. Tahun-tahun di pesantren itu, kita baru mengenal email. Bahkan ini ada cerita lucu. Saya masuk kuliah itu di UIN, ketika itu ditanya, alamat email kamu apa? Saya itu ngejawab karena nggak ngerti. Kampung Halte, RT 2, RW 4. Bukan, kata dosen saya, alamat email. Iya. Saya nggak ngerti. Nah, terus belum lama diserang oleh namanya email gitu ya. Ada Friendster dulu Betul, misalkan. aplikasi ya. Aplikasi. Fitur. Habis Friendster datang Facebook dan lain-lain lah. Betul. Saya nggak sebut semua ya, nanti Iya. dikira promosi. Nah, tapi yang kadang lupa Teh sebetulnya kita itu harus memainkan media sosial atau katakanlah memainkan internet itu harus ada etikanya nggak sih? Iya. Menarik ya Kang Pipit, karena memang kalau kita bicara terkait dengan ruang digital saat ini, kita semua sekarang sudah dekat sekali dengan konektivitas internet ini. Kita bisa mendapatkan informasi di ruang digital, kita bisa berpartisipasi, bertransaksi, juga berkolaborasi seperti yang kita lakukan di Ma'arif Siberkreasi. Tetapi memang dalam proses yang CC tadi, informasi, transaksi, partisipasi, kolaborasi itu, kita perlu tahu bahwa ternyata perilaku kita pun perlu dijaga gitu loh. Di media sosial Di media itu sosial. Saya nggak mau bilang diatur ya, karena kesannya tuh kayak mengekang kan? gitu kan ya, nggak bisa. Tetapi kita perlu sama-sama sadar bahwa ketika kita masuk ke ruang digital ada loh norma-norma yang berlaku, seperti kita juga ketemu kayak gini. Kalau ketemu kan tadi kita kenalan, halo Kang Pipit, saya Mira, saya Kang Pipit gitu kan, tinggal di mana, ada ungguh-ungguhnya lah gitu kan ya. Tapi lain halnya dengan di ruang digital saat ini yang kadang sedikit netizen atau warganet Indonesia itu sadar akan itu. Mentang-mentang karena begini, ini kan akun saya, akun media sosial saya. Terserah saya mau ngapain, mau komen apapun, nggak perlu pakai salam dan lain sebagainya. Nah itu sesederhana memahami etika, kenapa harus ada etika di ruang digital itu ya, supaya kita tuh tetap bisa berkomunikasi dengan hangat dan menyenangkan. Jadi sebetulnya itu nggak ada batasan ya sebetulnya ya, tipis gitu batasannya antara dunia maya dan dunia nyata begitu ya. Betul sekali. Jadi apa ya? Karena kalau kita bicara etika itu kan terkait dengan empati ya, Betul. empati gitu kan, dan Perilaku. perilaku. Sementara etika sendiri dari waktu lahir Kang Pipit diajarin nggak? Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya tergantung budaya sih.
kalau ketemu orang tua salim, atau misalnya betul. masuk ke rumah salam gitu Betul. kan ya. Ada 5S ya, senyum, salam, sopan, santun, dan sapa gitu kan ya, kurang lebih seperti itu. Itu pun sama di ruang digital. Jadi karena kita sudah dilatih, diajarkan sejak kecil pola etika itu seperti apa, sebetulnya sih nggak sulit kalau kita membawa itu juga ke ruang digital. Ini hanya masalah pembiasaan. Mungkin karena kita kaget teh ya. Betul. Dengan cepatnya munculnya platform-platform di ruang digital itu ya. Betul sekali, ditambah juga tsunami informasi yang deras sekali, ya kan? Itu, setiap hari kita dapat informasi yang banyak sekali gitu kan, dan orang juga bisa menyebarkan informasi dengan mudah dengan satu klik, satu jari di ponselnya masing-masing gitu kan, sehingga dunia seolah terbuka lebar. Nah, ini teh gara-gara tsunami informasi ini. Ada satu pesan yang saya dapat dari kecil sampai sekarang, pesannya dapat. Saya ingat dulu dapat selebaran kayak agitasi begitu. Kemudian pindah ke SMS ketika HP saya poliponik ketika kuliah. Terus pindah lagi ke BBM dulu. Sebelum SMS pager dulu nggak? Saya nggak ngalamin karena di pesantren itu kayaknya. Pindah ke WhatsApp. Betul. Terakhir di Telegram saya masih dapat begitu. Pesannya itu pemimpin agama tertentu dibunuh begitu, keadaan suatu umat makin parah. Betul. Pernah nggak dapat pesan kayak gitu teh? Broadcast ya, informasi-informasi. Dulu sih sering ya, dulu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jarang. Tetapi kalau mendengar cerita atau kisah masih banyak gitu loh. Teman-teman saya yang mendapatkan informasi-informasi yang belum tentu valid. Atau misalnya kita kenal dengan hoax ya, berita bohong. Inilah kenapa ada yang namanya etika, balik lagi gitu kan ya. Etika dalam menyebarkan informasi di ruang digital. Nah, kita perlu nih kalau misalnya kita dapat informasi gitu, entah itu dari siapapun, coba kita refleksi dulu. Informasi ini apakah valid atau tidak? Informasi ini apakah sesuai tidak, penulisnya siapa, tanggal unggahnya tanggal berapa gitu kan, tanggal publikasinya, dan selalu ada comparing. Artinya gini, kalau kita melihat media besar, karena sekarang media online ya, media besar misalnya ada satu media, jika informasi itu didapatkan melalui pesan teks, WhatsApp, Telegram atau apapun itu, kita bisa mencarinya juga di laman mesin pencarian. Betul. Ya. Apakah berita ini ada? Kalau memang berita itu ada di media online besar dan pasti memang muncul, itu valid, pasti cari, ya, kan? berarti itu memang menjadi isu yang sedang hangat dibicarakan. Tetapi kalau minim sekali informasinya, itu bisa jadi hanya sengaja dibuat untuk bohong gitu. Nah, itu teh. Bohong. Karena ini terkait sebetulnya dengan ya namanya etika, itu kan perilaku sehari-hari sebetulnya. Betul sekali. Misal cara kita menghormati seseorang yang lebih tua begitu. Saya ini jujur karena generasi peralihan sering kali kaget begitu. Misal ketika katakanlah ada tokoh tua di negara ini, tiba-tiba ya mungkin teteh saya sebetulnya tidak kenal dengan si tokoh A, tokoh B. Tapi karena dapat broadcast, karena lihat postingan teman-teman di media sosial yang kadangkala bisa membaguskan, bisa menjelekkan tokoh itu, kita lupa begitu mengklarifikasi. Nah, ini kan semacam kita nggak punya etika, tiba-tiba menjudgment. Itu gimana sih teh biar anak muda nggak ikut-ikutan kayak gitu? Iya, nah balik lagi ya, ini kalau etika kan sebetulnya lekat dengan culture ya. Nanti ada Mbak Lintang akan ngobrolin juga terkait dengan digital culture. Jadi sebetulnya supaya tidak terbawa atau ikut-ikutan memberikan statement gitu kan ya, atau stigma, maka perlu untuk kita itu tadi refleksi diri dulu. Refleksi dulu, ya, balik refleksi dulu ya. Gitu. Kita perlu berpikir think before posting gitu. Apakah memang postingan ini layak disebarkan lagi? Selalu berpikirnya menjadi orang lain gitu loh. Apakah tulisan ini akan menyakiti orang lain? Apakah tulisan ini akan berdampak baik atau buruk terhadap orang lain? Apakah tulisan ini bermanfaat jika saya sebarkan? Sesederhana saya kan punya aktivitas ngeblog juga nih Mas ya. Sebelum tulisan itu saya publikasikan di blog, biasanya saya baca ulang. Supaya tahu bahwa ini nilai manfaatnya seperti apa. Apakah tulisan ini berisi hoax, berita bohong, atau menyesatkan, atau apapun itu. Karena saya berpikir bahwa apapun yang saya bagikan, informasi apapun yang saya bagikan di ruang digital, itu akan berdampak. Nah, pilihannya dampaknya mau saya bagikan positif atau negatif gitu. Berarti salah satu triknya teman-teman tadi kembali ke diri sendiri. Ada satu kata kunci menarik tadi. Think before posting gitu ya. Bukan ting 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 ting. Atau
saring sebelum sharing. Nah, saring sebelum sharing tuh. Iya. Teman, udah ada 2 tips nih yang dibagi Teh Mira, teman-teman. 1, think before posting begitu ya. Maaf ini bahasa Inggrisnya sangat kental dengan nuansa Pasundan begitu. Dan yang kedua, saring sebelum sharing. Iya, Nih Teh, betul. terkait etika digital tadi ya, yang saya kenapa membahas orang tua begitu. Kadang tanpa sadar kita menyerang seseorang. Padahal kita kan di ranah digital pun ada aturan mainnya. Betul. Ada undang-undang ITE misalkan begitu. Dan ya sayangnya dari kita itu kan banyak yang nggak sadar adanya undang-undang itu. Ya saya pun mungkin salah satu yang mengkritik lah bagian-bagian di dalamnya, nggak semua. Tapi gimana ya Teh menjadikan undang-undang atau peraturan yang ada biar kita bisa lebih beradab di media sosial begitu Teh? Ya, sebetulnya kita perlu berterima kasih ya kalau ITE itu ada akhirnya, karena memang setiap orang sebetulnya sangat boleh berekspresi, gitu kan. Setiap orang sangat boleh mengeluarkan opininya di media sosial. Tetapi kalau itu tidak dibatasi, maka itu bisa memberikan dampak yang ya bisa jadi positif ataupun negatif. Nah, lalu kalau kita bicara lagi karakter bangsa nih di etika digital itu, tahun lalu kan Microsoft sendiri sempat mengeluarkan survei ya, hasil survei bahwa Indonesia ternyata termasuk netizen yang tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, ini kan kaitannya sama etika. Betul. Ini kaitannya sama etika. Nah, jika sebuah negara atau bangsa sudah memiliki karakter seperti itu, bagaimana dengan 5 atau 10 tahun ke depan? Itu survei Microsoft betul? Survei Microsoft jelas. Dan anehnya lagi ketika survei itu dikeluarkan dan diunggah di media sosial di akunnya Microsoft, sebagian mungkin berefleksi, tapi sebagian menyerang balik akun Microsoft, tidak menerima. Nah, itu pun menjadi salah satu bukti bahwa warganet atau netizen, sebagian masyarakat Indonesia itu belum aware apa sih, kenapa harus beretika. Sesederhana gini deh ngingetnya, kenapa saya harus beretika? Karena saya punya anak kalau saya. Karena saya ingat bahwa apa yang saya bagikan di ruang digital itu jadi rekam jejak saya selamanya. Betul. Banyak kejadian yang memang akhirnya terbentur dengan kasus masa lalunya diobrak-abrik. Karena ada jejak digital. Betul, jejak digital. Dan makanya sekarang kan banyak juga mungkin sebagian kreator yang sengaja ingin viral atau misalnya ingin terkenal, tetapi konten-kontennya berisi prank yang tidak sesuai dengan norma. Nah. Ya kan? Atau kemarin yang kita baru tahu yang tadi ngomongin soal orang tua, etika terhadap orang tua. Ada siswa-siswa yang viral marahin gurunya sampai nyambat pakai penghapus, dan itu diunggah ke media sosial. Dan itu kadang ditonton anak saya yang kelas 3 SD loh parahnya. Betul. Gitu. Nah, kalau gitu maksudnya gimana nih generasi kita gitu kan sampai ya mungkin kalau marah-marahnya tidak diunggah ke media sosial, ya biasa aja. Meskipun itu tetap menyalahi etika gitu, murid terhadap guru, tapi ini akhirnya diunggah ke media sosial. Efek dominonya itu kan yang bahaya kan Teh? Cepat sekali kan. Selain itu kasus yang baru juga ada yang seorang pasangan berfoto di pura itu kan, di pura di Bali dengan pose mengacungkan jari tengah gitu kan, kemudian diunggah. Itu kan jadi minim etika, sementara yang membuat fotonya beranggapan bahwa kan saya di fotonya di luar. Biasa aja. Tetapi dengan mengacungkan jari tengah saja itu kalau menurut etika secara kita bertemu aja kita udah apalagi ini menjadi jejak digital, orang menganggapnya mungkin keren gayanya jari tengah, tapi sebetulnya inilah yang perlu kita sadari sama-sama gitu. Dan ini semua kalangan berlaku ya kalau etika, bukan hanya anak muda, orang tua, lansia, semuanya pokoknya. Yang saya agak bingung nih, sorry Teh. Kita ini kan selalu mengagungkan sebagai orang timur, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, penuh etika gitu ya. Ramah, tata krama. Wah, itu udah banyak lah. Kalau mau ambil dari filosofi antar suku juga ada. Filosofi bangsa ada. Kira-kira Teh, yang bisa kita lakukan bareng-bareng, tadi kan rumusnya udah ada. Refleksi diri dulu. Kita empati, memposisikan diri kita sebagai orang lain. Ada nggak cara ketiga Teh, biar bangsa kita itu betul-betul dianggap bangsa yang ramah begitu, bukan tukang yang marah. Iya, bukan marah-marah ya. Berarti stop marah-marah, mulailah bersikap ramah. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tetapi kalau kita bicara poin lagi yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita bagikan, gitu. Bertanggung jawab dan tentu menjadi bijak ya.
Poin keempatnya, menjadi bijak itu tidak serta-merta kita lahir menjadi orang yang bijak. Ya itu kan butuh proses yang panjang. Butuh proses. Sama di ruang digital pun untuk menjadi bijak, seseorang bijak bermedsos itu mereka butuh latihan. Latihannya itu dengan digital mindfulness, mulai dari membatasi screen time-nya. Digital mindfulness. Iya, membatasi screen time-nya, kemudian membatasi hasrat untuk ingin segera berkomentar. Nah, itu yang susah. Membatasi hasrat untuk FOMO, fear of missing out, yang kadang-kala kalau ada berita baru, ada kecelakaan, musibah apapun, dapat info tanpa disaring langsung dibagikan lagi. Dan kadang videonya itu bagi saya mohon maaf kurang pantas ya, kurang entah pantas. itu mungkin musibah atau apapun itu, karena hanya untuk FOMO itu gitu kan ya, disebarkan gitu. Jadi bertanggung jawab dan menjadi bijak itu sama-sama keduanya perlu dilatih. Penting nggak teh yang kayak gitu masuk ke kurikulum resmi sekolah gitu misalkan kalau kita bicara konteks anak muda sekarang ya, karena ya ini pengalaman pribadi sih. Anak saya itu, aduh bapaknya nggak kayak gini, anaknya tontonannya kayak gini. Betul. Sebetulnya kalau penting nggak penting ya masuk ke sekolah itu menurut saya pribadi penting. Apalagi dengan adanya kasus kemarin yang siswa memarahi gurunya. Guru, ya itu viral itu. Betul. Justru ini kita semua pihak perlu mendorong bahwa ini bisa menjadi sebuah kurikulum yang memang menjadi urgen, penting gitu kan ya. Nah sebelum ke situ, tapi alhamdulillah karena Siberkreasi sudah berdiri sejak 2017 kan kami ini, kemudian merangkul banyak mitra. Jadi kami mulai dari sini dulu, dari Gerakan Nasional Literasi Digital dengan mencoba masuk ke semua lini masyarakat, termasuk ke sekolah gitu. Nah ada yang memang teman-teman mitra kami concern, mereka selalu berbagi ke sekolah, yuk Siberkreasi ikut, kita sama-sama melakukan awareness gitu. Dan dari 2020 kan kita juga sudah melakukan kolaborasi dengan Kominfo dalam program Indonesia Makin Cakap Digital kan? Nah ini harus teman-teman tahu nih, jangan TikTokan tapi kurang berfaedah. Iya. Makanya jadi program Indonesia Makin Cakap Digital itu dibuat oleh Kominfo bekerja sama dengan Siberkreasi dan seluruh mitra. Harapannya gitu kan kemarin pandemi ya, jadi 2 tahun itu dilakukan secara daring semuanya melalui webinar. Harapannya dengan adanya acara ini minimal tingkat awareness masyarakat Indonesia, netizen Indonesia ini naik sedikit lah. Dari yang tadinya dicap sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara, minimal yuk naik sekarang makin cakap digital lah gitu sedikit ya. Dan alhamdulillah menurut survei Kominfo dan Kata Data, tingkat literasi digital Indonesia yang tadinya sedang atau biasa saja ini sudah mulai naik gitu, 0,3 kalau tidak salah ya persentasenya. Tapi meskipun angkanya belum terlalu besar, kita patut bersyukur gitu. Maksudnya ini sudah banyak yang mulai aware dengan literasi digital ini. Poinnya itu dulu. Betul. Karena bagi masyarakat kita kan baru. Dan kaget itu tadi kaget, kan. 0,3 dari sekian ratus juta itu berapa loh? Bukan angka yang sedikit. Betul. Ya kalau masyarakatnya cuma 1.000 orang kan gampang. Kita kan ratusan juta, betul. susah. 270 pengguna 270 masyarakat Indonesia dan sudah 202 masyarakat Indonesia terkoneksi dengan internet. Nah, betul. Sudah hampir 100% ya. Nah, itu makanya urgensi kita menjaga etika di media sosial. Betul, itu ya. Iya, karena memang ya itu balik lagi. Ingat saja bahwa kita akan meninggalkan rekam jejak. Jangan sampai nanti apa yang kita bagikan sekarang itu menjadi penyesalan di kemudian hari. Kan kita nggak pengen media sosial kita jadi musibah ya, pengennya berkah ya. Apalagi media sosial ini kan udah nggak ada ruang-ruang antar negara sekarang kan. Nah iya, hanya dengan satu ponsel di tangan. Hanya dengan jari doang gitu. Masyarakat Indonesia. Kalau dulu kan ada peribahasa mulutmu harimaumu ya. Sekarang jarimu harimau. Jarimu harimau. Makanya sabar dulu sebelum sebar. Tuh. Ini kata-kata quotes yang ketiga tuh, sabar sebelum sebar. Ya, teman-teman, udah ada 3 quote yang menarik jadi status tuh. Sabar sebelum sebar gitu. Oke, Teh. Nih, masih tentang etika digital saya kira ya. Ini menarik karena etika itu dibicarakan oleh semua orang, dibicarakan oleh semua agama, saya kira ya, semua kalangan juga. Nih, pamungkas mungkin dari Teh Mira. Sebetulnya apa yang sekarang sedang dilakukan teman-teman Siberkreasi sehingga bisa memasifkan etika digital warga netizen Indonesia gitu deh. Biar warga kita tahu Siberkreasi ini punya langkah-langkah. Yuk, kalau setuju ikut langkah kita,
kalau kurang setuju kasih masukan dong gitu. Kalau di kita kan malah menghajar diminta kasih masukan itu. Betul. Oke, Kang Pipit, jadi sebetulnya adanya siberkreasi ini teman-teman ingin merangkul semua pihak. Makanya siberkreasi membuka kolaborasi bersama 120 mitra yang sudah terdaftar ya saat ini bersama jejaringnya siberkreasi. Kita melakukan langkah-langkah strategik. Jadi kita juga harapannya bisa melakukan literasi digital ini dari hulu ke hilir. Wah, ini ya, dan harapannya juga tidak ada yang tertinggal, tidak lagi ibaratnya terpeta-petakan siapa saja yang boleh atau tidak, tapi semuanya boleh. Inklusifnya jadi lebih merata gitu kan ya. Program-programnya memang selain kolaborasi bersama mitra, termasuk juga kita main partnernya Kominfo, kita pasti akan mendukung karena KPI kita bersama adalah turut mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang literasi digital gitu kan ya. KPI-nya ya. Ya, supaya maksudnya ya kita ini sekarang sudah sangat lekat sekali dengan internet, dengan ruang digital, maka kita perlu memahami aspek atau kompetensi di ruang digital itu sendiri ya, salah satunya dengan memahami literasi digital. Nah, pilar literasi digital itu salah satunya etika digital di antara 4 pilar nih. Kalau kita bicara pilarnya Kominfo ya, ada digital skill, ada digital culture, digital etik, dan juga digital safety. 4 pilar ya. Semuanya membahas beda-beda nih gitu kan. Nah, di bagian etika ini adalah tentang bagaimana kita berperilaku, menyontohkan, membagikan, menyaring, dan itu semua balik lagi ke diri kita sendiri. Tapi kan maksudnya itu ruang digital, kita nggak kelihatan orangnya ya, bisa jadi siapa aja gitu kan ya. Justru karena kita nggak kelihatan, tetapi jejak digital mulai dari IP address-nya, kemudian juga history yang nih, kita teman-teman harus tahu nih, bisa di tracking ternyata nih. Iya gitu kan, maksudnya kita udah secanggih itu gitu kan ya. Kalau kita tidak pandai, tidak bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, ya kita khawatirnya sesuatu hal juga terjadi pada kita di kemudian hari. Jadi kita perlu sama-sama saling menghargai di ruang digital, stop saling menyakiti, stop marah-marah, mulailah bersikap ramah ya. Kemudian juga kita bagaimana bertanggung jawab dalam membagikan atau menyaring informasi, menghargai bandwidth satu sama lain lah. Ibaratnya gini ya, kalau misalnya kita lagi sama-sama gitu kan, kita juga perlu menghargai kehadiran masing-masing. Tidak sembarangan mention, tidak sembarangan nge-tag, tidak sembarangan memasukkan orang ke grup-grup WhatsApp atau grup Facebook ya. Tiba-tiba kita nyemplung ada di grup mana. Kemudian itu sering saya alami itu. Dan juga kadang-kala kita luput ingat bahwa hal-hal privasi itu kita bagikan dengan cuma-cuma. Misal pada saat kita ulang tahun, ya kan, diposting. Misal kita lagi berfoto di depan rumah, tahu-taunya alamat rumahnya terdeteksi, kelihatan. Bagikan invoice baru dapat kerjaan gitu kan ya, ada nomor rekening gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kita perlu tahu. Caranya gimana? Caranya ya turut ikut atau memahami literasi digital ini. Gitu. Apalagi kadang kita memang nggak pernah minta izin ya. Betul. Yang masukin orang ke grup WhatsApp gitu. Nah, saya termasuk foto nih ya, misalnya kalau saya berfoto, tadi saya nggak izin sama Sekina, lupa, maaf ya, sama teman saya tadi foto. Untungnya di repost, jadi saya anggap setuju. Tapi sebaiknya ketika kita berkumpul satu ruangan mau berfoto nih, cewek biasanya sayanya aja paling bagus, saya posting gitu. Yang lainnya nggak dilihat. Tapi itu kalau menurut etika yang baik, ditanya dulu, Kang Pipit, ini oke nggak kalau kita posting bareng nih? Oke, misalkan naik gitu ya. Naik gitu kan ya di stories. Nanti saya izin ya mau posting juga ya. Ya, cocok. itu lebih enak buat kita gitu. Dan itu kalau dibiasakan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang ya udah nggak apa-apa. Oke. Jadi tidak ada rasa ego, tidak saling egosentris memaksakan karena saya yang paling cantik di foto jadi saya yang diposting. Iya, itu aneh. Ini contoh sederhana yang menarik bener teh. Saya jadi ingat ya. Ingatan saya agak kembali nih zaman sebelum ada sebelum saya kenal internet dan setelah saya kenal internet ya. Iya, dulu di kampung kan main bola ya. Saya ini orang kampung, orang gunung lah. Kita tahu bola sepak itu punya teman saya. Tergeletak memang, tapi kan kita selalu izin. Misalkan Andi, yuk main bola yuk gitu kan, gak mungkin pinjem bola, harus ngajak orangnya dulu. Orangnya nggak mau, ya udah pinjem bolanya. Apapun dulu kita selalu izin. Sekarang kok yang kayak gitu jadi ngelos itu ya. Jadi dilewatkan begitu luput ya. Ya itu luput termasuk juga membagikan nomor telepon. Itu lebih penting lagi, apalagi itu. Itu termasuk etika. Kang Pipit boleh minta nomor teleponnya si A misalnya. Oh boleh, langsung dikasih. Nah,
sebaiknya kan kita bertanya dulu Izin sama dulu orangnya. ke si A. Kang Pipit, izin nih ada yang minta nomor telepon Kang Betul. Pipit, boleh nggak dikasihin? Keperluannya apa? Kalau sudah dapat izin, silakan. Termasuk email, mengirimkan email yang merendet alamat emailnya banyak, itu dihindari sebaiknya. Harusnya kan BCC itu. BCC, jangan CC. Kalau Ma'arif BCC pasti. Ya udah pasti lah kalau Ma'arif. Jago lah, nggak mungkin enggak gitu. Iya, tapi itu banyak hal ya. Saya sering kalau undangan sering juga menemukan, aduh di Masih CC. ada ya. Nah, masih. Ya sesederhana gitu. Atau misalnya anak sekolah nih, saya yang termasuk detail kalau anak saya mengumpulkan tugas, saya lihat subjek emailnya apa. Kalimat pertamanya apa kepada gurunya. Dan saya ajarkan karena kan ya bagi sebagian anak-anak sekarang ngirim tugas di email udah gitu aja. Ya nggak ada salam katanya gitu kan. Padahal itu juga termasuk etika. Betul. Gitu. Sebetulnya sederhana teh ya. Sederhana ada di kehidupan kita sehari-hari. Memindahkan kehidupan nyata ke kehidupan maya ya, sederhana sekali, tapi kok seolah banyak ruang yang hilang begitu ketika memindahkan itu. Karena itu semakin kita terkoneksi dengan internet, empati ini mulai kayak bergeser kepada individualis yang semakin kontras kan gitu. Jadi masing-masing kayak ya udahlah, kan aku nggak ketemu orangnya, aku nggak kelihatan orangnya gitu kan. Tapi kalau itu menjadi viral, mukul-mukul mobil orangnya jadi rusak kan akhirnya ditahan juga tuh, gitu kan. Ini kayak yang ini teh. Saya sering lihat misalkan saut-sautan di Twitter gitu atau di Instagram. Ya ada 2 akun kemudian nimpalin akun yang lain. Ya dia ceng-cengan gitu ya, kalau bahasa kita masih muda, mungkin sekarang agak tua sih. Ceng-cengan, mungkin dia belum kenal, bisa jadi orang yang dicengin itu tersindir, yang kayak gitu kan dulu mungkin tidak akan kita temukan deh sebelum ada internet. Betul ya, ditemukan mungkin di kehidupan nyata karena kita sudah sangat dekat. Iya kan? Kalau itu beda perkara. Beda kan, jadi kayak Pit, lo gimana gitu kan? Itu karena bondingnya sudah biasa aja. Tetapi itu terjadi di ruang digital itu menjadi cyberbullying kan? Nah itu. Gitu, cyberbullying ketika mereka akhirnya tidak peduli ya komentar dan itu banyak terjadi di platform entertain, di platform postingan-postingan. Kalau saya tuh mesti memperhatikan komentar-komentarnya. Jadi kadang-kala postingan bagus pun nggak dipuji, ada hal yang minus sedikit, langsung. Itu saya paling sering nemu di tweet itu terutama di media sosial lah ya. Di burung lah ya terutama. Ya, banyak sekali lah gitu. Banyak sekali. Dan termasuk kan misalnya gini, ada tokoh influencer itu kan sering banget dapat hate speech gitu kan. Dan ada satu survei dari kerabat kami juga mengatakan bahwa ketika mereka melakukan hate speech sama tokoh publiknya, itu karena mereka itu ngefans. Tapi kenapa mereka memberikan komentar negatif? Karena apa? Karena ingin direspon. Sebentar. Kalau ngefans itu biasanya kan komentarnya positif. Bingung kan? Tapi ini kayak terus pokoknya cari-cari perhatian gitu dengan komentar-komentar yang kurang pantas. Akhirnya ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya habisnya nggak direspon-respon. Iya, ingat nggak salah satu tokoh publik yang dijelek-jelekin di salah satu postingan, akhirnya si tokoh publiknya itu ngasih transferan. Ada tuh yang jago roasting gitu ya, yang jago roasting. Ngasih transferan. Akhirnya yang ditransfer itu malah, iya kak makasih ya, aku cuma bercanda dan lain sebagainya. Gitu. Jadi keisengan itu banyak sekali di ruang digital, tetapi sedikit yang berpikir bahwa keisengan itulah yang akan membawa musibah bukan berkah. Iya, dan itu menunjukkan dia tidak punya etika sebetulnya kan kalau mau jujur. Betul. Iseng itu ngapain gitu, saya juga sering ini ya namanya manusia teh ya. Ada plus ada minus gitu. Tapi kalau nemu satu kekurangan orang tuh di media sosial itu sekarang hajar. Bahkan ada akun-akun hantu. Betul, saya lihat itu. Makanya untuk akun-akun atau warganet yang memang akunnya asli bukan fake gitu kan, mari kita sama-sama belajar untuk menahan diri. Itu tadi digital mindfulness, menahan diri untuk apa? Untuk keselamatan kita juga. Karena di ruang digital itu kita tidak berpikir hanya saat ini, kita berpikirnya 5-10 tahun ke depan, yang semua kita bagikan di media sosial itu akan menjadi rekam jejak. Ya. Dan itu udah banyak contohnya kok. Banyak contoh. Makanya jangan aneh-aneh lah. Iya, satu jenis aja jangan banyak jenis. Betul. Nah, ini nih saya pernah nih. Ya sekarang ini kan perkembangan dunia digital itu udah pesat ya. Dulu kan di HP itu cuma ada pesan teks sama telepon gitu. Tapi sekarang itu udah mobile banking di sini. Apa di sini dan lain-lain di sini gitu. Semuanya lah ya. Semuanya udah ada gitu. Nah yang menarik itu kemarin sebetulnya
saya punya kerabat begitu. Kebetulan sekarang lagi menyelesaikan studi di Inggris lah, S3 gitu. Biasa minta kirimin paket dari Indonesia, kangen makanan. Oh gitu. iya pasti lah itu ya, keributan air. Saya kirim, ya saya nyari yang paling paling meyakinkan begitu. Dapat di PT Pos, karena kan itu yang tertua bagi saya. Senior lah ya. Senior. Di kampung saya masih ada. Dan saya ingat dulu nabung 5.000. Bener. Amin ya, amin banget. Kalau ke kantor pos tuh kayaknya ya, waduh semangat banget gitu. Semangat banget kan. Nah sekarang itu PT Pos juga udah canggih tuh, udah ada di HP. Saya kirim, kemudian biasa kan cuit-cuitan lah namanya sama keluarga. Nih udah meluncur dikirim. Pakai ntar tracking aja ya gitu. Saut-sautan tuh akhirnya keluarga. Ada juga loh pengiriman yang lain dan lain-lain. Ya, bagi saya sih itu biasa aja, tapi agak kesel itu pas ngebandingin, tapi ngebandinginnya itu seolah-olah memojokkan gitu. Iya. Ya kan paket pengiriman bukan satu, Betul. tapi ya kan yang paling available di kampung ya itu harus kita akui begitu iya, teh. Itu gimana teh kalau ada yang jelek-jelekin salah satu platform tertentu, masuk ke bahasan-bahasan di literasi digital nggak? Iya. Nah ini menarik ya, karena kalau kita bicara etika itu masuk ke dalam semua segmen dan lini Kang Pipit ya. Nah tadi kalau misalnya ternyata let's say kita postpay gitu kan ya, mau mengirimkan kemudian ada kendala atau apapun itu, kemudian ada seseorang yang membandingkan. Kalau kita ngobrol ketemu gini mungkin yaudah enak selesai kan. Tapi kalau itu naik ke media sosial dan diunggah, itu kan perlu diwaspadai ketika kita komplain terhadap sebuah platform ya atau pengiriman gitu kan. Perlu diingat bahwa ada UITE tadi. Kalau memang kita punya komplain, punya ketidaknyamanan, sampaikan secara administratifnya gitu, ke platformnya tersebut. Jangan malah jadi menjelek-jelekan di ruang digital. Gitu, apalagi membandingkan misalnya si postpay mah begini atau ini mah begini gitu kan ya, itu kan termasuk ke dalam ranah digital dan itu kita jadi sudah turut bukan menghancurkan ya, itu terlalu ini, jadi turut menurunkan citranya si platform tersebut. Padahal sebetulnya kalau kayak kita bicara PT Pos kan sebuah perusahaan yang sudah lama yang sepatutnya kita dukung. Oh iya. Ya kan, di tengah era gempuran yang mungkin yang baru-baru gitu kan ya. Nah sekarang kan era kolaborasi, jadi apapun itu ya perlu kita dukung. Betul. Caranya ya kalau ada keluhan disampaikan secara administratif, jangan langsung naik media sosial. Iya, netizen kita itu apa-apa kok langsung bikin rame gitu. Iya, dan termasuk juga perlu diwaspadai oleh platformnya. Jika ada keluhan yang datang misalnya ya di media sosial, tetap gunakan jalur etika yang kayak ya udah sabar min sabar gitu kan ya. Kalau perlu diajak santai aja supaya tidak melebar kemana-mana. Adminnya juga harus santai ya. Adminnya juga perlu sadar etika supaya tidak terbawa emosi, karena tidak sedikit kejadian yang mereka akhirnya malah salah akun gitu ya. Karena personal salah akun, malah pakai akunnya akun perusahaan. Nah itu hati-hati. Sering keceplosan ya. Sering gitu kan ya. Jadi perlu diingat juga untuk akun perusahaannya juga untuk tetap bahwa rule-nya ini bahwa kalau ada yang komplain di perusahaan, bagaimana sikap yang perlu dilakukan oleh platformnya. Kemudian apakah kalau pada saat promo nih platform tersebut tidak perlu menjelekkan juga yang lainnya, kompetitor yang lain gitu kan. Kalau pernah saya lihat ada 1-2 akun platform itu kayak saut-sautan, tapi mereka bukan saling menjelekkan. Jadi kayak ngobrol sesama admin tapi jadi lucu gitu kan ya. Bagus loh itu ya. Jadi kan kolaborasi gitu. Iya. Iya. Jadi tentu semuanya ada etikanya, dan kalau bisa itu tadi nggak perlu kita membandingkan, apalagi mengunggahnya ke media sosial, karena pasti setiap platform apapun itu ada kelemahan, ada kelebihan. Pasti, sama halnya dengan kita manusia teh ya. Oke teh, kata-kata pamungkas nih terkait etika digital apa teh yang ingin dibagikan ke teman-teman nih? Oke teman-teman warganet masyarakat Indonesia yang saya berharap banget bahwa teman-teman di sini juga mulai aware tentang literasi digital ya, yang seperti tadi saya sebutkan ada 4 pilar terkait dengan digital skill, digital culture, digital etik, dan juga digital safety. Kenapa kita perlu paham itu? Supaya kita bisa tetap menjalani aktivitas di ruang digital itu secara aman dan menyenangkan. Dan apapun yang kita bagikan, apapun yang kita serap, think before posting, sabar sebelum sebar. Kemudian juga mari kita sama-sama meningkatkan literasi digital supaya menjadikan masyarakat Indonesia ini
bangsa atau masyarakat yang jauh lebih berkarakter, bisa lebih kuat lagi. Karena kalau kita bisa kuat di era digital dan bisa adaptif terhadap ruang digital dengan etika yang baik, insya Allah dari sisi karakter personal, individu atau bangsa kita akan jauh lebih maju lagi. Gitu. Dan satu lagi untuk teman-teman, saya selalu ingat pesan dari almarhum Pak Nukman, beliau praktisi media sosial. Media sosial itu adalah jendela kecil untuk menafsir siapa diri kita. Maka rawatlah demi masa depan yang lebih baik. Oke, tuh teman-teman, saya tidak ingin mengulangi ya, tapi dari jendela kecil itu kita bisa ditafsirkan loh. Maka betul-betul kita harus mempunyai etika ya, terutama di media sosial begitu yang hari ini sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya kira episode ngebuat kali ini berakhir di sini teh ya. Terima kasih nih teh. Atur nuhun sudah datang jauh-jauh dari Bandung. Dari Bandung ya. Sudah datang jauh-jauh kemari, begitu sudah berbagi tadi bicara 4 pilar. Dari 4 pilar itu khususnya kita bicara tentang etika digital. Mudah-mudahan sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai netizen bisa betul-betul menjaga etika di media sosial. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.